adakah keluarga yang kemudian menjadi kaya karena belis? Ya. Memang tidak. Ya memang tidak. Artinya apa? Belis-belis kita kemudian lari kemana? Makan-makan. Bener. Faktanya kan begitu kan. Selamat datang di podcast Orang Kita. Kali ini kita akan berbicara topik yang juga menjadi isu cukup signifikan bagi masyarakat Flu Bamora. Isu stunting atau tengkes dalam bahasa Indonesianya. Gizi buruk yang menjadi persoalan karena salah satunya karena kemiskinan yang masih menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nusa Tenggara Timur. Kami tidak menghadirkan pakar, kami menghadirkan rohaniwan, seorang pastor yang baru saja selesai menuntaskan tesisnya. Seorang pastor dari Keuskupan Agung Ende, Romo Rudi Muga, selesai membahas tentang peran gereja dalam upaya menangkal stunting, apa yang dilakukan gereja Katolik idealnya. Selamat malam Romo Rudi. Selamat malam juga Pak Nando. Terima kasih sudah berkenan hadir di podcast Orang Kita, Romo. Terima kasih juga Pak Nando. Romo Rudi, ceritakan sedikit tentang, tentu saja kita mulai sebelum masuk ke stunting, kita ini, saya sampaikan juga kepada teman-teman Flu Bamora tercinta, Keuskupan Agung Ende rutin mengirimkan para pastor untuk bersekolah, baik itu di luar negeri maupun di dalam negeri. Beberapa di antaranya ke Jakarta. Beberapa tahun yang lalu misalnya ada Romo Evan Lando yang studi S1, S2 bidang hukum. Sekarang Romo Evan Lando menjadi sekretaris keuskupan. Dan hasilnya sudah clear setelah Romo Evan Lando kembali ke Ndona, kembali ke Keuskupan Agung Ende, banyak hal yang dilakukan berkaitan dengan urusan hukum, membenahi aset-aset milik Keuskupan Agung Ende. Itu penting di era sekarang di mana persoalan-persoalan tanah, persoalan-persoalan hak milik itu menjadi isu besar. Romo Evan Lando menjadi penting, artinya hasil dari pengiriman Keuskupan Agung Ende untuk senantiasa meningkatkan kualitas sumber daya pastornya, kualitas sumber daya manusia di keuskupan itu terus dilakukan, dan kami di podcast Orang Kita mengapresiasi itu. Dan malam ini Romo Rudi kami hadirkan untuk berbicara tentang itu. Bukan dalam hal apa-apa, tapi fokus bagaimana peran gereja dalam upaya melawan stunting sesuai dengan topik tesisnya. Romo Rudi, satu dari sekian Romo, bagaimana Keuskupan Agung melihat peningkatan kualitas SDM para pastor yang kemudian dikirimlah para pastor ke Jakarta, ke luar negeri dan lain-lain. Bagaimana Romo Rudi melihat? Baik Pak Nando, kalau saya melihat ya, bagaimana kebijakan keuskupan kita ya mengirim para pastor, dan bukan hanya Keuskupan Agung Ende tentunya, hampir semua keuskupan itu mungkin dilatar belakangi suatu keinginan untuk mengurus karya pastoral kita, karya gereja kita dengan lebih serius. Sehingga mungkin dibutuhkan sumber daya, dalam hal ini para pastor ya, yang menjadi tulang punggung karya pastoral di keuskupan-keuskupan itu, dengan sumber daya yang terus ditingkatkan. Sehingga saya pikir bagaimana kami yang diutus untuk belajar lagi mungkin dalam berkaitan dengan latar belakang itu, supaya kualitas karya pastoral kita menjadi lebih baik, menjawab kebutuhan umat dengan lebih bagus lagi, dan ya banyak isu pastoral kita yang harus ditangani oleh gereja itu bisa lebih tersentuh lah, seperti itu. Artinya keuskupan melihat bahwa pemberdayaan para pastornya, selain tentu saja mengurus umat basis, menjadi pastor paroki, menjadi pimpinan lembaga pendidikan, dan tentu saja Romo Rudin kalau tidak salah pastor paroki di PIBNGA.
Ya, pastor kuasi paroki lebih tepatnya. Pastor kuasi Ya, paroki, ya. calon paroki, Ya, pecahan calon dari paroki. paroki Muni. Ya. Oke, bisa diceritakan latar belakang proses bagaimana seorang Bapak Uskup mengirimkan pastor untuk studi ke manapun, termasuk ke Jakarta ini? Ya, berkaitan dengan itu mungkin itu murni kewenangan Bapak Uskup bersama dengan orang-orang yang membantu beliau ya. Mungkin karena melihat track record, lalu potensi yang ada pada para pastornya, lalu dikaitkan dengan kebutuhan yang ada di keuskupan, maka itu pastor-pastor tertentu akhirnya diutus ya, yang dirasa bisa dan mungkin juga dipertimbangkan dengan kesediaan para pastor yang bersangkutan, ya seperti itu. Tapi itu sebenarnya inisiatif dari Bapak Uskup sendiri, ya, dan kita itu bagian dari ketaatan kita bahwa ketika kita diutus ya pergi, ya. Artinya bukan pastor itu melamar. Oh tidak. Sama kalau kami pegawai negeri nih, kadang-kadang kami harus melamar untuk dapat S2 beasiswa dan lain-lain. Ini Tidak, benar-benar murni hak prerogatif Bapak Uskup. Ya. Oke. Ya, kalau berdasarkan inisiatif mungkin ya karena cita-cita awal menjadi pastor, mungkin gambaran kita adalah itu kerja di paroki. Itu jauh lebih menyenangkan, mungkin berkaitan dengan minat, mungkin jauh lebih bersentuhan dengan minat kita. Tetapi ya mungkin karena kebutuhan itu bagian dari pelayanan kita terhadap gereja, ya kita terima itu perutusan itu. Oke, artinya setelah itu Romo Rudi mendapatkan penugasan, lalu datang ke Jakarta dan kemudian memang meminati bidang sosiologi, Romo. Atau apakah diharuskan ngambil topik itu? Ya, sejujurnya kalau berkaitan dengan minat, memang saya meminati sosiologi. Itu hal yang saya temukan setelah dalam proses belajar ya. Akhir-akhir sebagai seorang calon imam, lalu kemudian awal-awal menjadi pastor, saya merasa saya berminat, dan mungkin karena dalam interaksi dengan para pastor yang lain, dengan para pimpinan di keuskupan, mungkin mereka lihat nyambung gitu dengan kebutuhan, maka ya saya diminta untuk mengambil studi dalam bidang sosiologi ini. Ini di kampusnya? Di Universitas Indonesia. UI Depok ya? Ya, Depok. UI Depok. Oke. Setelah masuk di master, berarti nanti tinggal nunggu wisuda nih prosesnya. Ya. Judul tesis kemarin persis seperti apa, dan bisa dielaborasi mengapa kemudian Romo Rudi memilih tesis tentang stunting itu? Ya, tesis saya itu judulnya potensi gerakan sosial pencegahan stunting melalui komunitas umat basis oleh Gereja Katolik di Keuskupan Agung Ende. Ya, saya memilih topik ini itu sebenarnya yang paling besar ya, selain karena saya belajar sosiologi, tetapi latar belakang yang paling kuat itu adalah selama 7 tahun saya menjadi imam di Keuskupan Agung Ende, sejujurnya ya ada semacam keprihatinan berkaitan dengan situasi sosial masyarakat kita ya, masyarakat kita yang diwarnai oleh ya kemiskinan ya, dan kebetulan stunting itu sedang menjadi isu, maka dalam diskusi dengan beberapa dosen, saya sendiri juga diberi jalan oleh para dosen, akhirnya saya menulis tentang ini, yang menurut saya ya stunting ini semacam satu trigger ya untuk masuk ke dalam persoalan isu sosial masyarakat kita yang lebih luas. Sehingga ketika saya menulis tentang stunting, sebenarnya bukan hanya soal stuntingnya, tetapi lebih kepada persoalan masyarakat kita yang sebenarnya harus dikritisi oleh kita, oleh gereja, oleh masyarakat yang merasa peduli dengan situasi masyarakat kita. Jadi betul bahwa stunting adalah satu persoalan besar, satu situasi yang harus dirasa sebagai hal yang menyedihkan. Tetapi sebenarnya ada hal yang jauh lebih besar yang harus kita pikirkan. Artinya Romo mengatakan bahwa stunting itu adalah ujung dari persoalan pelik yang masih menjadi carut marut, artinya menjadi isu besar di Flobamora, di Nusa Tenggara Timur, dan mungkin di Indonesia, di mana bahwa ketika adat budaya yang yang menyebabkan sehingga kemudian orang sangat terpaku terhadap urusan-urusan adat, sehingga kemudian uang yang tadi seharusnya dibelanjakan untuk membeli makanan yang lebih layak sehingga anak tidak kekurangan gizi, sehingga tidak terjadi stunting, itu
menjadi ini, kemudian mereka lebih fokus terhadap adat. Itu Romo mau mengatakan demikian? Betul, Pak Nando. Sebenarnya stunting ini cuma satu dari sekian gejala sosial ya. Mungkin saya kalau buat perbandingan seperti bunga-bunga dari pohon yang sebenarnya jauh lebih harus disentuh gitu. Misalnya kita sekarang ngomong tentang perdagangan manusia, ngomong tentang perantauan, dan stunting itu hanya istilahnya buah-buah dari hal yang jauh lebih serius. Yang menurut saya ya dalam wawancara saya dengan banyak orang dan juga dalam observasi saya juga, pengalaman saya sebagai seorang pastor, itu sebenarnya menurut saya ya, pendapat orang lain bisa berbeda, itu berkaitan dengan kultur kita, ya, budaya kita yang menurut saya harus mulai ditinjau dan direfleksikan untuk dikemas mungkin menjadi lebih sederhana, untuk mengubah mungkin ya kita harus hati-hati karena tentu budaya punya banyak fungsi sosial dan bisa berbahaya juga, tetapi harus ditinjau bagaimana pelaksanaannya supaya jangan sampai masyarakat kita sendiri menjadi korban dari situasi itu. Karena menurut saya melihat itu banyak masyarakat kita terjebak dalam situasi itu. Mereka merasa bahwa budaya ini memberatkan mereka, tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus keluar dari situasi ini. Dan stunting, perdagangan manusia, isu-isu yang sekarang kita sedang marak dibahas, perantauan yang luar biasa, ya tanpa skill itu sebenarnya buah dari itu, buah dari ya menurut saya bisa ya ada banyak faktor lain sih. Salah satu akar besar itu adalah budaya kita. Jadi kesimpulan Romo dalam tesis Romo dengan hasil wawancara, studi literatur, dengan berbagai pandangan para ahli bahwa salah satu penyebab dari stunting, tindak pidana perdagangan orang, dan isu-isu besar lainnya yang melingkupi kita di Flobamura di Nusa Tenggara Timur adalah pengaruh adat yang sangat kental, sangat kuat, sehingga membelenggu masyarakatnya sendiri. Mereka menjadi terikat terlalu kuat dengan adat. Kita mau katakan saja jujurnya, mahar pernikahan yang terjadi hampir di seluruh adat budaya suku-suku kita di Flobamura, termasuk kami di Ende sekalipun, itu pun sama. Artinya banyak orang terpaksa merantau ke Malaysia, kemana-mana, hanya untuk apa? Hanya untuk mencari uang demi kemudian uang itu dipakai untuk bayar belis ke keluarga istri dan lain-lain. Meskipun untuk perspektif budaya itu masih bisa hal yang kita apresiasi, bagaimana kita menghargai perkawinan, bagaimana kita menghargai proses orang yang sudah meninggal dan lain-lain. Tapi di sisi yang lain itulah yang kemudian orang cenderung terlalu berlebihan memaknai itu, sebenarnya melupakan hal-hal lain. Romo seperti itu seperti apa? Ya, tentu belis ya dan ritus-ritus lain yang mengambil porsi besar dari sumber daya orang itu tentu pasti punya dampak positif ya, pasti. Tetapi ketika kita melihat bahwa orang habis-habisan untuk membiayai itu ritus-ritus budaya itu, lalu kemudian mengorbankan misalnya pendidikan mereka. Kalau omong stunting ini kan omong soal pemahaman. Betul. Ya, pemahaman orang tua, lalu juga asupan gizi dan juga kemampuan keluarga untuk menyediakan situasi sanitasi dan yang baik untuk pertumbuhan anak ya. Ya. Kemudian itu dikorbankan karena sumber daya orang sebagian besar dipakai untuk budaya itu. Saya pikir itu menjadi semacam keharusan bagi kita untuk merefleksikan kembali kita punya budaya itu. Jadi kita harus beranikan diri itu menggugat. Ya. Persis. Dengan bahasa yang mungkin lebih vulgar, menggugat adat kita, menggugat budaya kita, apakah itu sudah tepat di situasi zaman seperti sekarang ini? Menurut saya harus, menurut saya harus, karena begitu banyak orang sudah menjadi korban dari ini. Ya. Lalu tadi dikatakan dalam judul tesis Romo Rudi bahwa peran kelompok umat basis dalam upaya, artinya kaitan sebagai gereja Katolik tadi, bagaimana meningkatkan kualitas ibu dan lain-lain sehingga pemahaman tentang bagaimana cara membesarkan anak, tadi termasuk Romo sudah sampaikan penyediaan sanitasi yang tepat, pemberian makan yang layak, sehingga kemudian gizi anak tercukupi, sehingga stunting tidak menjadi isu. Peran kelompok umat basis seperti apa yang Romo temukan sehingga menjadi catatan dalam tesis Romo di UI? Ya,
Memang kalau kita bicara soal situasi stunting ya, bahwa itu kita di NTT khususnya di Flores itu bukan hanya orang Katolik ya, tentu ada kita saudara-saudari yang beragama lain juga. Tetapi saya bicara, menurut saya ya, masalah stunting ini hanya bisa diselesaikan dengan sangat maksimal kalau terjadi satu gerakan yang mengubah itu situasi sosial secara lebih luas. Boleh pemerintah memberikan bantuan gizi sedemikian, tetapi ketika akarnya itu atau hal yang lebih mendasar itu tidak diubah, maka usaha untuk menyelesaikan masalah stunting secara lebih sustainable itu mungkin menjadi kurang maksimal atau ya bisa kita katakan gagal karena apa yang menjadi akar itu tidak diselesaikan. Maka menurut saya itu hanya bisa dijadikan bisa diselesaikan melalui satu gerakan bersama ya, gerakan bersama. Nah, kebetulan itu saya belajar itu dalam belajar sosiologi itu ada satu teori namanya resources mobilization teori ya. Itu teori yang sebenarnya sederhana ya. Itu mengatakan bahwa keberhasilan satu teori itu bergantung pada sumber daya yang dimiliki dengan kemampuan memobilisasi. Nah, menurut saya kita di gereja Katolik ya, itu punya sumber daya yang besar ya. Khususnya KUB ini satu sumber daya ya. Itu dan kita bisa memanfaatkan juga KUB ini untuk memobilisasi masyarakat kita untuk terlibat dalam satu gerakan sosial untuk mengentaskan stunting ini. Nah, KUB ini kalau kita lihat ada secara sumber daya ya. Pertama soal sumber daya manusia ya. Betul bahwa masyarakat kita mungkin pendidikannya ya belum terlalu luar biasa, tetapi ada banyak orang yang punya pendidikan bagus, punya ketokohan bagus ya. Punya pengalaman dan itu bisa kita manfaatkan untuk proses itu untuk proses gerakan itu. Lalu yang kedua, kalau soal sumber daya moral ya itu kita bicara soal bagaimana orang di luar atau masyarakat secara umum itu yakin bahwa KUB itu bisa tidak untuk menyelesaikan masalah ini ya. Itu dalam penelitian saya itu banyak masyarakat KUB bisa. Karena apa? Karena dibandingkan dengan organisasi-organisasi masyarakat sipil yang lain, KUB itu termasuk yang paling rapi. Contoh misalnya kita di Keuskupan Agung ini ada doa berkala setiap atau malam wajib ya, seringkali itu setiap malam minggu atau hari-hari lain. Setiap pekan itu mereka bisa bertemu. Bahkan bulan Mei dan Oktober misalnya orang bertemu setiap malam. Artinya punya ruang interaksi yang cukup besar. Ya, gitu. Sehingga masyarakat secara umum mengatakan KUB bisa. Lalu kemudian secara sumber daya sosial organisasional ya, KUB berada dalam satu struktur organisasional yang bagus ya. Rata-rata itu dengan sistem meskipun ya banyak pengurus KUB kita di tingkat bawah itu ya masih perlu dilatih lagi, tetapi KUB kita baik di dalam KUB sendiri maupun yang lebih tinggi dari itu berada dalam satu jaringan organisasional yang rapi, punya gereja dan itu bisa dimanfaatkan. Lalu kemudian sumber daya material ya, itu memang mungkin dalam kondisi kemiskinan kita itu mungkin kita agak lemah ya. Tetapi pada level-level tertentu bisa. Contoh misalnya kegiatan-kegiatan gereja dalam banyak hal KUB mandiri kok. Betul. Ya sekurang-kurangnya misalnya untuk ya kita perhatikan di paroki-paroki. Ya. Kegiatan-kegiatan KUB tidak pernah bukan tidak pernah, tapi jarang disupport dari atas. Mereka mandiri. Betul. Artinya pada level-level tertentu KUB bisa secara material membiayai urusan-urusannya sendiri. Artinya dalam konteks bagaimana memerantas atau mengendalikan stunting tadi, Romo Rudi dalam tesisnya Romo di UI berarti peran ketua KUB atau peran kelompok umat basis tadi dia melakukan literasi, melakukan pembinaan, kemudian bahkan upaya bukan hanya soal itu, tapi bahkan untuk memberikan bantuan dalam konteks, ayo siapa ibu hamil yang sedang di KUB kita, kemudian kita sama-sama membantu sehingga mencegah stunting. Seperti itu atau hanya sebatas omong-omong atau seperti apa peran KUB tadi? Ya, sebenarnya sederhananya saya mau dalam tulisan saya itu saya mengatakan bahwa KUB punya sumber daya yang cukup sekali untuk dimobilisasi. Nah sekarang tergantung gereja misalnya atau bahkan pemerintah bisa menggandeng KUB itu menggunakan itu untuk menghasilkan satu perubahan sosial itu. Entah itu melalui proses ya belajar bersama atau melalui memaksimalkan kultur solidaritas yang sudah dalam KUB. Itu dikemas demikian. Ini menarik Romo. Kenapa? Tadi Romo sampaikan bahwa bagaimana kolaborasi KUB dengan kelompok pemerintah. Kita tahu bahwa sekarang ini pemerintah pusat mengucurkan dana cukup besar melalui dana desa.
1 miliar lah paling tidak kurang lebih per desa untuk mencegah stunting. Kalau usulan atau tesisnya Romo Rudi, kolaborasi antara KOB dengan RT RW setempat sehingga menghasilkan kerjasama yang solid, ya isu tentang stunting bisa kita cegah. Ya, bisa sekali. Memang kebetulan ada penelitian, saya sendiri belum pernah baca, tetapi saya mendengar dari dosen-dosen saya, mereka pernah melakukan penelitian di Nangapendai berkaitan dengan stunting juga. Itu memang orang menemukan bahwa, bukan karena saya seorang pastor ya, tetapi fakta di lapangan bahwa soal kohesi sosial ya, ikatan sosial dalam organisasi-organisasi di tingkat bawah, itu KOB jauh lebih kuat dibandingkan dengan kita punya RT RW ya. Mungkin karena di sana ya interaksi lebih banyak itu soal urusan menggereja ya. Betul. Nah, begitu. Nah, sehingga itu mungkin bisa digandeng, misalnya untuk proses sosialisasi, ya, untuk pembelajaran bersama berkaitan dengan stunting, atau untuk program-program lain mungkin itu. Saya sendiri tidak tahu persis bagaimana cara kerja pemerintah ya, tetapi kalau misalnya pemerintah bisa menggandeng gereja, khususnya komunitas-komunitas umat basis ini, atau kita suruh aja ketua RT-nya jadi ketua KOB, Pak. Ya, agak beda ya, karena itu biasa pemilihan KOB itu kalau kita lihat di kampung-kampung di Flobamora itu, di Flores itu juga berdasarkan tingkat kerohaniannya, kematangannya dalam, atau seperti apa peran-peran KOB tadi? Kalau misalnya ketua-ketua KOB dilirik untuk menjadi ketua RT mungkin bagus, karena kalau saya lihat ya, orang-orang yang dipilih untuk menjadi pengurus KOB itu biasa punya daya, jiwa pengabdian yang sangat tinggi. Mereka sudah terbiasa untuk bekerja tanpa upah, ya, sudah bekerja di luar waktu kerja. Itu istilah jiwa sosial mereka tuh luar biasa. Saya ingat Romo, jadi ceritanya bapak saya tuh jadi ketua KOB, kalau dulu masih namanya ketua gabungan, itu lebih dari 25 tahun. Ketika mau ditanyakan ke yang lebih muda, aduh kami belum siap. Hampir menjelang umur 60 baru berhenti, baru digantikan yang lebih muda. Artinya benar kata Romo, pengorbanan bagaimana ketika pimpinan atau pastor datang ke kelompoknya, ya setidaknya dialah yang menyediakan makan minumnya buat pastornya, atau bukan soal itu, tapi misalnya ketika orang-orang dari gereja dari mana yang datang. Benar, pengorbanan tadi. Oke, baik, kita lanjutkan kembali tentang peran KOB dalam mengendalikan isu stunting. Tadi kalau dikatakan kolaborasi dengan pemerintah ya, seperti apa lagi kolaborasi ideal antara KOB dengan pemerintah? Sebenarnya memiliki sumber daya dana nih. Dana desa tuh 1 miliar per desa, di mana desa-desa kita di Flores itu tidak besar-besar amat. Ada bahkan hanya sekitar 200 kakak sudah bentuk satu desa, 300 kakak satu desa. Artinya dengan dana desa cukup besar yang bisa dikolaborasikan dengan KOB, sebenarnya tidak perlu terjadilah stunting itu. Benar Romo melihat, menggandeng itu, kemudian menggunakan dana bersama yang dana desa tadi. Toh di desa kita misalnya 100%, kalau di Flobamora kan pada umumnya di desa-desa di daerah pegunungan itu ya warga desa ya warga gereja kan, sama persis kan jumlahnya. Ya, saya melihat bahwa dengan dana yang ada, selain untuk memberikan sumbangan yang real ya kepada keluarga-keluarga yang rentan terhadap stunting, mungkin dipakai juga untuk kampanye-kampanye berkaitan dengan supaya masyarakat kita kritis terhadap situasi sosial mereka sendiri, kritis terhadap budaya ya secara khusus ya, supaya mereka tidak terjebak dalam situasi itu. Saya pengalaman saya sebagai pastor ya, tanpa bermaksud untuk mengatakan bahwa bukan mau sok-sokan atau apa, tapi kadang-kadang dalam berbagai kesempatan itu kita terenyuh ya, melihat situasi umat kita, situasi masyarakat kita yang, waduh, memang jadi yang tadi yang Romo tadi bahas sebelum masuk ke situ, jadi sebenarnya yang dibutuhkan pertama adalah mindset dulu, mengubah paradigmanya warga kita di Flobamora, betapa stunting ini harus dimulai dengan kita, bagaimana cara kita mengelola adat kita. Cara kita memahami budaya kita. Bahwa kita manusia beradat, manusia yang patuh sama budaya suku kita, iya. Tapi jangan sampai karena patuh atau terjebak berlebihan, sehingga kita mengabaikan fungsi-fungsi kita yang lain. Fungsi menyediakan generasi yang prima, generasi yang sehat, generasi yang tidak kurang gizi, generasi yang pintar. Seperti itu Romo, literasi yang ditingkatkan. Iya. Artinya mungkin kita bisa kalau untuk orang Katolik mungkin bisa mengingat ya waktu Yesus misalnya bilang
itu waktu bicara tentang hari Sabat, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan untuk manusia untuk hari Sabat misalnya ya. Saya pikir soal tradisi budaya itu ada dan diwariskan kepada kita sampai saat ini itu untuk melayani kita, untuk kesejahteraan kita. Nah, ketika hal tersebut kemudian misalnya tidak lagi relevan dengan situasi sekarang, saya pikir kita harus tinjau kembali, refleksikan kembali. Ada hal-hal yang memang mungkin dengan sangat terpaksa perlu kita bila perlu kita tinggalkan atau sekurang-kurangnya disederhanakan supaya jangan sampai kita terjebak dalam situasi ini. Ya, gitu. Benar sekali Romo. Itu saya melihat bahwa ini 2023, ini tahun-tahun yang penuh tantangan, di mana alam kita sudah makin tidak seperti Flobamora di 100 tahun yang lalu, yang kerbau masih banyak, kalau di yang gading gajahnya masih banyak untuk belis, yang kemudian jumlah babinya masih banyak berkandang-kandang. Sekarang untuk mendapatkan 1 ekor babi, orang harus keluarkan 10-an juta. Untuk mendapatkan 1 ekor kerbau, 30-an juta. Satu gading aja sudah 30-40-an juta. Untuk menikah, seorang di suku Ende, kami di Raja Wawo misalnya, itu harus tidaknya mengeluarkan dana di kisaran 200-an juta. Supaya tercapailah tujuannya dia mempersunting anak orang. Meskipun dalam konteks adat kita paham bahwa betapa pentingnya pernikahan itu, sehingga kita pun memberi yang terbaik untuk keluarga calon istri kita, dan nanti pun akan balik lagi sebagai akan balik dalam bentuk kain dan lain-lain. Tapi itu konteksnya bertahun-tahun yang lalu yang harus sekian gading, sekian kerbau. Sekarang sumber daya sudah sangat terbatas. Romo melihat seperti itu? Ya, memang untuk bisa meyakinkan masyarakat kita mungkin ya butuh satu penelitian kuantitatif yang bisa mengekspos dengan sangat jelas itu data bahwa ini loh dampak dari budaya kita, faktanya gini ya. Tetapi mungkin ya masing-masing kita bisa melihat misalnya adakah keluarga yang kemudian menjadi kaya karena belis? Ya. Memang tidak. Ya memang tidak. Artinya apa? Belis-belis kita kemudian lari kemana? Makan-makan. Bener. Faktanya kan begitu kan? Ya. Selesai dengan makan. Ya. Begitu banyak sumber daya kita kemudian habis selesai di kegembiraan itu. Memang baik, mungkin dia punya efek kepada mungkin percepatan itu perputaran uang dan macam-macam. Tetapi ketika banyak orang kemudian terpaksa pergi merantau dan bahkan menyedihkan ya itu merantau jauh-jauh, lalu kemudian ketika menemukan mereka punya pasangan hidup di sana masih juga diminta untuk, waduh, itu artinya memang orang kita sudah menjadi korban dari budaya ini. Gitu. Orang atau kita bahkan menjadi korban dari budaya yang seharusnya nenek moyang kita ciptakan untuk menyejahterakan kita, mensejahterakan, menghormati satu sama lain dalam satu sistem nilai. Ketika itu kemudian sudah berganti zamannya, zaman sudah berganti beberapa generasi nih. Kalau dalam kategori adat itu kan bahkan muncul sebelum gereja Katolik datang ya. Katolik masuk ke Flores atau Flobamora sekitar tahun 1700-an ya. Kemudian padahal suku-suku kita, di Flobamora itu kan bahkan jauh sebelum itu. Artinya banyak nih kritik terhadap gereja juga Romo selama ini, bahwa stunting, tindak pidana perdagangan orang yang menghiasi Flobamora, yang menjadi belenggu kita sehingga kita sulit maju, itu juga lihat perang gereja yang masih begitu-begitu saja. Gereja hanya melihat umat itu sebagai dalam konteks rohaninya saja, belum terlibat masuk ke urusan-urusan jasmani. Romo melihat seperti apa? Ya, saya kemudian menulis tentang gereja itu karena memang kita semua lihat ya bahwa gereja punya sumber daya banyak sekali ya, sumber daya banyak sekali untuk melakukan sesuatu untuk umat. Meskipun secara material mungkin tidak, tapi sumber daya yang lain-lain itu gereja punya banyak sekali. Lalu yang kedua, ikatan relasional antara umat kita dan masyarakat kita dengan gereja masih sangat tinggi ya. Ini bisa dimanfaatkan sekarang gitu untuk berkolaborasi untuk menghasilkan itu hal yang baik untuk masyarakat kita gitu. Karena lalu yang berikutnya ya kita masih berpikir positif ya tentang gereja ya, bahwa dalam banyak sekali isu-isu sosial gereja masih ya punya semacam ya sumber daya moral lah. Orang masih punya legitimasi di mata banyak orang bahwa gereja bisa menggerakkan orang dalam untuk melakukan hal-hal yang baik untuk masyarakat. Gereja masih punya kredibilitas untuk itu. Mungkin
ya itu bisa menggugah gereja, menggugah pemerintah, menggugah masyarakat untuk berkolaborasi dalam hal ini. Mungkin sudah saatnya gereja harus berpikir juga tentang itu, ya menurut saya. Baik Romo, kita jeda sejenak Romo, kita minum dulu Romo. Oh ya. Para pemirsa sekalian, penonton podcast orang kita, para pastor itu mereka adalah sarjana filsafat, lulus S1 sarjana filsafat dan S2 master di bidang teologi. Artinya ketika Romo Rudi ini menyelesaikan master di bidang sosiologi, ini master keduanya. Jadi kalau mau gelar S.Phil, M teologi, tapi para pastor itu tidak pernah memasang status gelar akademik pada setiap nama mereka. Yang terpenting adalah RD Rudi Muga PR. Biasa begitu. RD itu apa RD? Referendus Dominus. Referendus Dominus. PR itu projo ya. Ya, sekarang sudah jarang dipakai. Jarang dipakai. RD Rudi Muga. Romo, mungkin yang tadi tentang apa mungkin kita sedikit ini lebih yang sekarang lebih agak santai. Kuliah di Jakarta ini kan penuh tantangan Romo. Romo dari semuanya di Floba Mora kan dulu, artinya dari SD, SMP, SMA, kemudian jadi pastor di sana. Lalu ditugaskan Bapak Uskup pergilah sekolah di Jakarta. Dan Universitas Indonesia itu termasuk kampus yang cukup sulit mencetak para lulusannya. Banyak sekali DO, banyak sekali orang yang tidak sampai ujung. Saya sebagai alumni UI juga di S2 merasakan sama teman-teman saya tidak sampai tuntas. Tantangan kuliah di UI seperti apa Romo? Ya, tantangan yang paling besar menurut saya dalam pengalaman saya ya, itu memang paling pertama itu sejauh yang saya alami ya melawan diri sendiri untuk tekun. Ya, karena ya beruntung ya bahwa bisa masuk ke situ dengan ya kita kemampuan yang bisa membuat kita bisa masuk ke situ. Lalu kalau seandainya kita sendiri berpikir bergantung pada sistem, itu mungkin pasti akan gagal. Maka butuh ketekunan juga, butuh berani belajar. Dan beruntung bahwa sebagai seorang pastor, itu mendapat banyak itu keistimewaan, privilege lebih. Dalam hal ini, dukungan dari umat Katolik. Baik umat dari Floba Mora sendiri maupun umat Katolik yang ada yang ada termasuk yang ada di Jakarta. Saya sendiri misalnya umat di Depok, di Jakarta yang saya temui, itu mendukung luar biasa mungkin karena saya pastor. Jadi mereka ingin supaya ya misi studi saya itu benar-benar tercapai. Ada banyak sekali orang yang membantu sehingga bisa selesai pada waktunya. Jadi tantangan ada, tapi uluran tangan bantuan dari segenap umat Katolik baik di Floba Mora maupun Floba Mora yang diaspora, bahkan umat Katolik yang di Jabodetabek, Romo rasakan. Sangat. Dan itu dalam berbagai kesempatan saya sering bicara sama orang muda yang sering kali saya ketemu di tempat tinggal saya saya bilang itu membuat kita perlu bangga menjadi orang Katolik ya. Itu karena meskipun tanpa ikatan darah kita bisa menjadi satu keluarga dan kita bisa buat banyak hal berangkat dari relasi kita yang itu karena sama anggota gereja, sama anggota Katolik. Itu yang perlu dibanggakan, perlu dirawat dan bahkan bisa dimaksimalkan untuk melakukan hal yang baik. Positif. Ya. Jadi kembali lagi kepada yang kita sendiri untuk mengelola itu semua. Iya. Tantangan besar ya Romo, artinya sangat. Menulis tesis kan tidak mudah dengan bahkan seorang mahasiswa S2 UI termasuk S1 dan termasuk doktoral di UI itu tugasnya sangat banyak. Iya. Hampir setiap hari itu makalah. Benar Romo, kemudian artinya sebagai pastor pasti ada kewajiban, misalnya bukan kewajiban sih, umat mengundang untuk pimpin misa, mengelola itu semua seperti apa Romo? Ya, memang ketika menjalani studi ini satu kesulitan juga untuk saya karena 7 tahun saya tinggal di paroki, di desa, lalu sangat menikmati situasi di kampung yang sangat jauh dari dunia akademis ya. Makanya semester pertama tuh untuk saya itu satu kesulitan juga. Apalagi banyak sekali perkuliahan itu dan menggunakan materi dalam bahasa asing ya, bahasa Inggris, tetapi dengan perkembangan teknologi kita bisa mengimbangi itu. Nah, gitu. Berani untuk memutuskan bahwa saya untuk mengingatkan kepada diri sendiri saya datang untuk apa gitu. Betul bahwa saya adalah seorang pastor yang kemudian ya perlu juga melayani untuk urusan-urusan sakramental ya, tetapi toh umat di parokinya juga mereka punya pastor sendiri, ada banyak pastor lain sehingga ya prioritas saya tetap studi. Kecuali saya ada waktu luang baru bisa melayani. Kecuali misalnya sakramen perminyakan, ya sakramen perminyakan yang agak sedikit mendesak ya. Tapi sejauh ini
pengalaman orang meminta sakramen perminyakan itu selalu di waktu yang tidak menghambat studi saya. Selalu pas ya. Selalu pas. Jadi Tuhan tahu lah. Jadi kasih panggil orang yang pas, saat Romo pas saya. Iya. Memang ada banyak kesempatan kita kadang-kadang kasihan ya, misalnya orang meninggal di hari biasa lalu kemudian butuh penguburan, dan sebagai pastor kan kita tahu bahwa misa penguburan itu satu istilahnya satu hadiah besar ya untuk orang yang sudah berjuang untuk menjadi Katolik seumur hidupnya ya, sehingga ketika mereka meninggal tanpa kehadiran Ekaristi itu, adanya Ekaristi itu seperti ada yang kurang ya. Kadang-kadang kita terganggu, tapi pada saat yang bersamaan ada kuliah ya. Ya, semoga kita berdoa semoga mereka dapat pastor lain lah. Jadi Romo on time 4 semester ya? Iya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Iya. Karena memang ya biasanya kalau UI itu beri keleluasan untuk S2 tuh bisa sampai 7 semester. Atau nggak tahu sekarang. Kalau zaman kami dulu 7 semester selesai, boleh diberi ruang. Tapi kalau 4 semester selesai itu biasanya luar biasa. Iya. Iya, 7 diperbolehkan sampai 7 semester, tapi 4 semester tuh itu luar biasa lah, biasanya mahasiswa yang cukup tekun tadi. Ngomong soal ketekunan Romo Rudi, pastor dengan segala privilege yang dimiliki, kemudian ini Jakarta, orang bilang ini Jakarta, segala peluang itu ada untuk kemudian kita untuk tidak tekun, untuk tidak taat, jauh dari Bapak Uskup, jauh dari umat kita di Sumbawa sana. Mana orang mau mengelola itu semua? Tantangan Jakarta ini kota-kota yang menawarkan segala kemungkinan. Saya beruntung karena saya tinggal di satu lingkungan yang kondusif ya untuk studi saya. Saya tinggal di Wisma Sahabat Yesus, itu satu tempat pastoral untuk mahasiswa Katolik ya di Unit Selatan, dan saya ada pastor yang mendampingi saya, yang bertindak sebagai pimpinan di Wisma itu. Lalu setiap hari Minggu masih bisa merayakan Ekaristi baik dengan mahasiswa maupun dengan umat. Lalu saya masih punya interaksi dengan orang-orang dari NTT, dari Keuskupan Agung Ende, dan itu menjadi semacam support system saya yang membantu saya untuk bisa ya masih berada dalam koridornya lah. Peluang untuk ya melenceng sangat besar. Tapi ya kita masih punya rasa malu, kita masih punya hati nurani mengingatkan untuk tetap sesuai misi, ya seperti itu. Nah, luar biasa Romo. Menariknya berbicara dengan Romo Rudi. Tadi kita masuk dari soal persoalan stunting, bagaimana peran gereja, tadi bagaimana Keuskupan Agung Ende dan bahkan keuskupan di seluruh Indonesia itu selalu meningkatkan upaya sumber daya manusianya. Kita di Keuskupan Agung Ende misalnya, itu ada 80 paroki ya. Romo Rudi ini persiapan pastor paroki untuk kuasi di paroki PIB-nya, rela meninggalkan umatnya demi penugasan yang diberikan oleh Bapak Uskup Monsinyur Sensi, yang kebetulan pada taping hari ini merayakan ulang tahun yang ke-72. Monsinyur, Bapak Gembala kami, Monsinyur Sensi Potokota, bersama Romo Rudi, kami dari studio podcast Orang Kita menyampaikan selamat ulang tahun Bapak Uskup, semoga sehat, panjang umur. Kami umat Keuskupan Agung Ende yang kebetulan ada di diaspora senantiasa mendoakan Bapak Uskup semoga selalu sehat sehingga bisa menggembalakan kami para domba. Romo Rudi, closing statement untuk bagaimana kesimpulan dari peran gereja, peran umat, kelompok umat basis dalam menanggulangi atau setidak-tidaknya mengendalikan stunting. Ya, menurut saya ya, kita beriman itu tidak selesai pada ritus, tidak selesai pada tindakan-tindakan doa atau ibadah, tetapi harus berdampak juga pada situasi kehidupan kita, khususnya situasi sosial ya. Karena itu menurut saya iman kita itu harus dibawa kepada buah yang nyata. Dan buah itu adalah bagaimana kita merasa bertanggung jawab untuk mengubah situasi yang tidak cukup memberkati kehidupan kita supaya menjadi jauh lebih kondusif ya. Ya menciptakan situasi ya, dengan bahasa yang mungkin terlalu tinggi ya, menciptakan situasi surga lah sekarang lah. Itu sebagai buah nyata dari iman kita ya. Sehingga keagamaan kita itu tidak hanya selesai pada doa-doa, pada ritus-ritus,
tetapi juga pada bagaimana dia berdampak pada itu kesejahteraan masyarakat, karena ya interaksi kita sebagai orang-orang beriman, keseringan kita untuk berkumpul itu membuat kita menjadi jauh lebih kompak untuk menghasilkan itu situasi masyarakat yang jauh lebih baik bagi banyak orang. Ini seharusnya closing, tapi saya jadi menarik. Romo tadi bilang, artinya umat Katolik itu harus mewarnai, harus menjadi garam dan terang. Di mana di konteks Flobamora, lebih dari 90% orang Katolik dalam konteks Flores misalnya. Seharusnya dengan ketika menjadi orang Katolik, menjadi garam dan terang, isu-isu persoalan tadi bisa kita tuntaskan bersama dalam terang gereja Katolik. Romo. Ya, kalau kita keluar dari sudut pandang itu, sudut pandang iman kita ya, saya pikir orang di luar akan mempertanyakan kita nih sebagai satu wilayah yang mayoritas Katolik. Orang akan mempertanyakan apa dampak iman Katolik kita pada kesejahteraan masyarakat, gitu. Di tengah faktor-faktor lainnya yang begitu banyak yang membuat situasi-situasi hidup kita demikian. Tetapi saya pikir kita harus menunjukkan kepada orang di luar sana yang itu untuk mengatakan bahwa ada dampak dari iman kami terhadap kehidupan kami, menciptakan perubahan sosial dan macam-macam. Itu mungkin menjadi PR kita di luar dari sudut pandang teologi. Ya. Romo, kita lanjutkan. Tadi di bagian akhir tadi Romo menyampaikan jangan sampai orang tertawa atau orang melihat miris, melihat di mana komunitas Katolik sangat banyak tapi tidak mewarnai, sehingga kok stunting masih ada, kemiskinan masih tinggi, tingkat orang putus sekolah masih besar, masih tinggi. Gereja Katolik ada di mana? Jangan sampai seperti itu ya maksud Romo. Artinya dengan nilai-nilai Kristiani yang kita miliki, harus kita lakukan itu. Atau jangan-jangan ini saya bukan berandai. Orang melihat bahwa komunalisme di mana bahkan di negara-negara berpenduduk mayoritas Katolik di Brasil, dia cenderung bahkan lebih miskin ketimbang negara-negara yang lain seperti Amerika, Inggris dan lain-lain yang kapitalisme yang lebih terasa. Adakah ikatan karena Katolik lah yang membuat komunalisme, bukan komunisme lah, hidup yang komunitas tadi. Seperti apa, Romo? Ya, mungkin kalau kita belajar sosiologi, mungkin itu ada kaitan dengan dulu ya penelitian itu Max Weber dulu ya. Max Weber. Itu yang membuat perbandingan antara itu gereja Katolik dengan gereja Protestan ya, dampaknya terhadap itu kehidupan ekonomi itu ya, kapitalisme itu mungkin tidak punya pengaruh secara langsung ya, tapi mungkin ada dampak, tetapi saya pikir ya mumpung ajaran iman kita juga punya semacam ajakan juga untuk mengejar bonum komune ya, itu mungkin kita bisa balik ya, mungkin kita bisa balik untuk cita-cita itu kesejahteraan bersama. Karena tuh ada banyak juga negara yang mayoritas Katolik dan mereka sejahtera kok, meskipun faktornya mungkin banyak, tetapi kita bisa bangun. Sekarang tergantung pada kita ya, kita harus bekerja lebih, harus mengorbankan banyak hal berkaitan dengan kepentingan, dengan keinginan untuk diri ya, misalnya itu untuk cita-cita itu ya. Siap. Berarti Romo tinggal nunggu wisuda nih. Siap. Nanti wisuda di kampus Depok ya. Iya. Biasa kalau tidak salah ini sekarang bulan wisuda Agustus, September ya. Iya. Sip. Berarti Romo akan 2 gelar master nih Romo. Tapi bukan itunya yang dicari. Artinya sumbangsi keilmuan yang Romo miliki dalam konteks tadi persoalan sosiologis, kemudian bagaimana peran gereja dalam upaya mengendalikan stunting itu menjadi penting, yang syukur-syukur bisa diimplementasikan setidaknya di Keuskupan Agung Ende sebagai keuskupan yang mengirimkan Romo Rudi untuk bertugas. Kami podcast Orang Kita menyampaikan selamat dan sukses buat Romo Rudi atas pencapaiannya master dari Universitas Indonesia. Terima kasih banyak, Pak Nando. Terima kasih juga. Sukses dan teman-teman sekalian, podcast Orang Kita akan selalu berusaha menyampaikan isu-isu terbaik. Masih banyak pastor-pastor yang bisa kita gali. Mereka banyak yang sedang belajar. Romo Angki misalnya sedang menyelesaikan tesis berkaitan dengan etnomusikologi. Jadi berkaitan dengan musik etnis. Bagaimana musik mewarnai liturgi gereja.
bagaimana kehidupan masyarakat Flores, masyarakat Bobamora yang sangat musikal, artinya bernyanyi, bergumam, dan kemudian itu digunakan oleh gereja sehingga perayaan-perayaan gereja Katolik di Flow Bamora itu sangat meriah dan lain-lain. Artinya itu sedang dikaji dalam studi masternya atau bahkan dari Romo Angki di Institut Seni Indonesia, ISI. Di IKJ, Institut Kesenian Jakarta. Kalau isinya di Jogja ya. Baik, demikian perbincangan kita dengan Romo Rudi Muga, RD Rudi Muga, berkaitan tadi dengan isu stunting dan kemudian bagaimana peran gereja mengendalikan stunting. Demikian, salam hormat dari Jakarta untuk Flow Bamora tercinta. Terima kasih. Terima kasih, Romo.